Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat muslim, membaca Al-Quran bukanlah sesuatu yang asing. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita ingin selalu menyibukkan diri dengan kebaikan dan selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Di antara sekian banyak kewajiban sebagai umat muslim yang harus dikerjakan sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala begitu tinggi. Al-Qur'an memiliki sekian banyak keutamaan bagi setiap orang yang rajin atau mengistiqomahkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Manusia memang seringkali dihadapkan dengan persoalan hidup yang membuat sempit dalam berpikir hingga tidak jarang kehilangan kesabarannya. Setiap kesulitan yang dihadapi, tentunya kita menginginkan adanya jalan keluar yang baik dan membuat hati kita menjadi lapang dan berpikir dengan jernih. Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Quran. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi, mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna hazihil quluba tasda'a kama yasda'al hadidu idha asabahul ma'u. Qila, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, qala, kasratu zikril mauti wa tilawatil Qur'ani. Artinya, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Orang yang rutin menyibukkan dirinya membaca Al-Quran mempunyai aneka macam keistimewaan sebagaimana dikutip dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Yang pertama, mereka diakui sebagai keluarga Allah atau Ahlullah dan orang keistimewaannya yang terpilih. Kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Ketiga, Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan. Keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Kelima, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk-penduduk langit. Keenam, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ketujuh, dengan membaca Al-Quran orang akan menjadi baik. Kedelapan, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Kesembilan, membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membaca maupun kedua orang tuanya. Kesepuluh, pembaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat. Kesebelas, Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada ahlinya atau orang yang biasa membacanya. Ke-12, orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat derajatnya akan selalu naik ke tempat-tempat yang atas. Ke-13, membaca Al-Quran bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Itulah 13 keutamaan atau keistimewaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwa menyibukkan diri bukan berarti harus membaca Al-Quran selama 24 jam penuh dan dilakukan setiap hari.
Sebagai manusia, di mana ia harus makan dan minum, memberikan nafkah kepada keluarganya dan lain sebagainya, maka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran ini maksudnya adalah mengistiqomahkan diri dengan rutin untuk membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Bila kebanyakan manusia umumnya masih menyukai duduk-duduk santai dengan berbincang atau tertawa-tertawa bersama orang-orang sekitar, maka orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran lebih memilih untuk duduk di rumah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memberikan keterangan. Semoga senantiasa kita termasuk orang-orang yang dijaga hati dan lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.